Anak usia kurang dari 6 tahun nggak bisa kejang demam dok? Bisa, tapi kejadiannya sangat jarang sekali. Kalau anak saya kejang, saya harus ngapain? Yang pertama, yang pasti kalau ada anak kejang, tidak boleh panik. Tidak boleh panik dan keep calm, tetap tenang. Gimana mau tenang dok, anak saya kejang? Ya, kalau misalkan kita panik atau kita tidak tenang, kita tidak akan melakukan step-step yang berikutnya. Jadi step yang pertama harus benar-benar diwaspadai dan diperhatikan dan dikerjakan adalah tetap tenang dan tidak panik. Halo moms and dads, kembali lagi dengan gua Dokter Yoga. Jadi saya punya pengalaman nih, dalam 1 minggu terakhir ini ternyata pasien saya ini banyak terjadi kejadian kejang dan demam atau bahasa awamnya step. Jadi pasien-pasien tersebut banyak bertanya, sebenarnya kalau anak saya step tuh harus ngapain sih atau harus apa sih? Jadi sekarang saya akan coba bahas materi tentang kejang dan demam. Nah, kalau misalkan kita bahas nih tentang kejang dan demam, kejang dan demam itu sebenarnya apa sih? Jadi dia merupakan suatu bangkitan, macam orang lagi bangkit. Jadi dia, kalau kita bayangin otak itu kan dia ada aliran listrik. Jadi aliran listrik itu pada saat dia kejang dia terjadi loncatan atau bangkitan. Jadi bangkitan listrik di daerah kepala yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Nah, kejang demam itu resikonya apa aja sih sebenarnya? Resikonya banyak. Resikonya nanti kalau misalkan ada anak kejang, ya dia pasti harus kita stop listriknya. Sama aja kayak ini ada aliran listrik nih, terus tiba-tiba konslet, ada loncatan listrik. Listriknya kan harus dimatiin, kalau enggak kebakaran. Sama kayak otak. Kalau misalkan dia ada bangkitan listrik di kepala, listrik itu harus segera di stop. Kalau enggak nanti terjadi kerusakan di daerah kepala. Nah itu yang kita harus perhatikan. Kemudian kejang demam itu syaratnya dia harus ada terjadinya kenaikan suhu tubuh. Jadi dia harus ada demam. Kalau misalkan dia nggak demam, bukan kejang demam namanya, dia adalah epilepsi atau kejang tanpa demam. Jadi syarat pertama, ada bunyi. Jadi syarat yang pertama dia harus ada demam. Harus ada demam. Terus yang kedua harus tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Jadi kalau dia udah ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, jangan-jangan dia bukan kejang demam, dia kejang yang tanpa demam, disertai kejang tanpa demam disertai dengan proses infeksi. Jadi syarat yang kedua tidak boleh ada riwayat kejang tanpa demam. Oke, yang satu ada demam, yang satu kejang tanpa demam tidak ada riwayatnya. Terus yang ketiga, kalau misalkan kategorinya dia tadi kan 6 sampai 5 tahun. 1 sampai 6 bulan, 6 bulan ke bawah bisa kejang dengan demam nggak? Bisa, tapi jarang sekali terjadi. Nah, terus kalau kita bahas kejang dengan demam ini dibagi jadi 2 kategori utama, yaitu kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Apa sih yang termasuk kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks? Kita bahas satu-satu. Untuk kejang demam sederhana, ciri-cirinya apa sih? Atau syaratnya apa sih? Yang pertama, dia berlangsung hanya 1 kali dalam 24 jam. Terus syarat yang kedua, kejangnya tidak lebih dari 15 menit. Syarat yang ketiga, kejangnya dia sifatnya umum. Jadi dia seluruh badannya bergerak kejang. Itu untuk kejang demam sederhana. Kemudian sifat kejang demam yang sederhana itu juga, kejang demam sederhana ini kejang demam yang paling sering terjadi pada anak dengan kejang demam. Jadi 80% anak kejang demam itu tipenya yang kejang demam sederhana. Yang 20% yang kejang demam kompleks. Kemudian yang kejang demam kompleks itu apa sih? Bedanya apa sama yang sederhana? Yang kejang demam kompleks itu syaratnya yang pertama, kan kalau ada sederhana dia durasinya kurang dari 15 menit. Yang kompleks dia bisa lebih dari 15 menit. Terus yang kejang demam sederhana dia sifatnya umum. Kalau yang kompleks dia sifatnya kejangnya parsial, jadi sebagian badan kejang, atau kejang sebagian dulu, parsial dulu, baru jadi umum. Sama yang terakhir, kalau kejang demam kompleks
otomatis dia ada kejang lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau kejang demam sederhana hanya 1 kali dalam 1 kali 24 jam. Jadi itu bedanya. Kenapa sih dibagi 2 tipe itu? 2 tipe itu nanti akan mempengaruhi anak itu resiko kejang berulangnya lebih tinggi atau tidak. Terus misalkan kan tadi udah dibagi tuh, udah tahu nih, oh kejang demam tuh ternyata ada 2 macam loh, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Terus kalau anak saya kejang demam harus diperiksa apa aja sih? Sebenarnya kalau dia sudah ada kejang dengan demam, udah dari gejala aja udah bisa kita tegakkan bahwa oh ya dia kejang dengan demam. Pemeriksaan darah nggak terlalu menunjukkan apapun. Terus pemeriksaan rekam otak juga kalau dia kejang dengan demam tidak diindikasikan untuk diperiksa EEG atau rekam otak. Ronsen juga sama. Apa yang mau dilihat? Nggak kelihatan apa-apa dari ronsen. Jadi pemeriksaan cukup dari gejala klinis. Yang penting syaratnya tadi ada kejang disertai dengan kenaikan suhu tanpa ada riwayat kejang demam sebelumnya. Terus pertanyaan yang berikutnya, kalau misalkan nih anak saya udah kejang nih, bisa berulang nggak tuh kejangnya? Oh bisa. Dengan syarat ada faktor resikonya. Anak-anak dengan kondisi tertentu yang ada resiko dia bisa kejang demam secara berulang. Yang pertama, kejang demamnya terjadi di usia kurang dari 12 bulan. Yang kedua, dia pada saat kejang dari awal naik suhu sama muncul kejang dia cepat. Jadi baru naik suhunya dikit dia langsung kejang. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga, kejangnya terjadi di suhu kurang dari 39. Yang keempat, ada riwayat kejang demam atau riwayat epilepsi di dalam keluarga. Yang kelima, kejang pertama kali itu adalah kejang demam kompleks. Jadi tadi kan ada 5 tuh. Coba diingat-ingat lagi. Coba diriwayat ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau semuanya ada, anak akan ada resiko 80% bisa kejang demam berulang. Berikutnya, nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama moms and dad yang nonton video saya. Kalau anak saya kejang, saya harus ngapain? Nah, yang pertama, yang pasti kalau ada anak kejang, tidak boleh panik dan keep calm, tetap tenang. Gimana mau tenang dok, anak saya kejang? Ya, kalau misalkan kita panik atau kita tidak tenang, kita tidak akan melakukan step-step yang berikutnya. Jadi step yang pertama harus benar-benar diwaspadai dan diperhatikan dan dikerjakan adalah tetap tenang dan tidak panik. Terus yang kedua, tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang ketat. Jadi pakaian yang ketat atau pakaian yang bajunya ketat harus dibuka. Atau longgarkan pakaian, terutama di daerah sekitar leher. Fungsinya supaya apa? Supaya dia tidak tercekik pada saat dia kejang. Terus kalau misalkan dia kejang, berikutnya yang bisa kita kerjakan adalah posisikan bayi atau posisikan anak. Jadi miringkan posisi anak. Misalkan dia tadinya lagi tiduran terus dia kejang, posisinya langsung miringin. Fungsinya supaya apa? Supaya air liur atau dahak yang tenggorokan itu tidak tertelan. Jadi dia dimiringkan. Kalau ada muntahan, biasanya kan anak pada saat kejang dia suka ada muntah. Kalau ada muntahannya bisa dibersihkan. Terus yang berikutnya yang paling sering nih, jangan masukin segala sesuatu benda apapun ke dalam mulut. Kalau takut lidahnya tergigit, minimal masukin kain aja, jangan masukin tangan. Gigit. Saya pernah dapat nih pasien anaknya kejang, ibunya panik. Kan syarat pertama nggak boleh panik dan tetap tenang. Ibunya panik, dia langsung masukin tangannya cet ke giginya udah gigi asli semua. Anaknya udah 3 tahun 8 bulan, dia kejang kegigit. Itu gigi tangannya hampir putus karena kegigit sama gigi anaknya. Jadi dia lukanya udah dalam banget, udah kelihatan tulangnya. Jadi nggak boleh sama sekali memasukkan benda-benda apapun ke dalam mulut anak yang sedang kejang. Nanti selain masukin tangan, masukin sendok boleh nggak? Nggak boleh. Kasihan anaknya, masukin sendok giginya yang patah. Jadi kalau mau paling aman masukinnya kain aja. Masukin gimana? Jangan masukin lewat tengah, masukin dari samping.
masukin dari samping supaya supaya lidahnya tidak tergigit. Terus yang berikutnya, tetap bersama anak saat dan setelah anak kejang. Fungsinya buat apa? Jadi anak itu kita posisikan di posisi yang aman. Jangan nanti pada saat dia kejang dia jatuh dari tempat tidur. Jadi kita harus menjaga posisi si anak supaya dia dalam posisi yang aman. Yang terakhir, kalau nih ada obat kejang yang lewat pantat, masukin obat kejang lewat pantat. Setelah dimasukin, baru siap-siap bawa segera ke rumah sakit terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Begitu. Berikutnya kan tadi tuh udah ditanganin kejangnya di rumah, bawa ke dokter. Bawanya langsung ke rumah sakit kalau bisa, supaya penanganan lebih lanjutnya lebih oke. Nanti di rumah sakit akan dievaluasi. Yang pasti pertama akan kita kasih obat penurun demam. Obat penurun demamnya penanganan pertama di UGD rata-rata masukin yang lewat anus atau yang lewat dubur, sambil kita pasang infus. Terus selama di rumah sakit nanti kita akan pantau tadi dia ada resiko kejang berulang dalam 1x24 jam atau enggak. Jadi sebaiknya adanya dipantau di rumah sakit sampai 1x24 jam dia aman, tidak ada kejang. Karena tadi ada resiko tuh kejang demam sederhana, kejang demam kompleks, batasannya adalah 1x24 jam. Dalam 1x24 jam, kalau kejangnya cuma 1 kali, dia kejang demam sederhana. Kalau kejangnya 2 kali atau lebih, dia masuk kejang demam kompleks. Nanti di rumah sakit, apa yang harus dikerjakan? Ya kalau di rumah sakit nanti dokternya akan mempertimbangkan obat-obatan apa yang bisa diberikan pada anak ibu dan anak bapak. Terus nanti dokternya akan memberitahu apa saja. Biasanya kita edukasi nih orang tuanya. Edukasi yang pertama, kejang demam itu responnya baik kok. Jadi kalau kita sudah kasih obat anti kejang dan obat penurun demam, rata-rata responnya baik. Tidak ada kejang selama di rumah sakit, rata-rata. Ada yang selama di rumah sakit dia masih tetap kejang. Itu tergantung dari respon masing-masing anak dan tipe kejangnya. Terus yang kedua, biasanya kita edukasi tuh cara-cara, tips-tips yang harus dikerjakan saat anak kejang demam di rumah. Tips-tipsnya, tips-tips yang tadi kita lihat lagi di video yang sebelumnya, di materi yang dibahas tadi di awal. Kok saya jadi bingung ya? Itu pokoknya yang sebelumnya, yang kalau tetap tenang, tidak panik dan lain-lain. Terus yang berikutnya, yang terakhir, kita bekelin orang tuanya. Yang pertama obat demam. Kita ajarin kalau misalkan dia suhunya tinggi sekali, masukin obat demam yang lewat dubur. Terus yang kedua, kalau dia ada kejang, kita ajarin cara masukin obat kejang yang lewat dubur. Paling itu sih yang dikerjakan di rumah sakit. Terus ini banyak yang nanya juga nih, berhubungan dengan mitos dan fakta pada saat anak sedang kejang. Yang pertama, dok, kalau misalkan lagi kejang boleh kasih kopi nggak? Tentu tidak ada gunanya. Terus, dok, kalau misalkan anak lagi kejang disembur, pakai air kejangnya berhenti? Nggak ada juga, mitos. Yang ada disembur, dia pas kebetulan berhentinya memang kebetulan aja kejangnya berhenti. Gitu. Jadi ada tuh sekali waktu itu saya datang ke UGD, anaknya kejang, wah basah semua badannya. Ternyata disembur sama ibunya. Katanya kalau disembur kejangnya berhenti. Atau satu lagi, dok, kalau misalkan anaknya kejang pegang kepalanya supaya dia kejangnya berhenti. Enggak juga. Kejang itu kan sifatnya kan di dalam kepala, di dalam otak. Bangkitan listrik itu harus dihentikannya dengan 2 hal. Bisa dia berhenti sendiri atau dia dengan obat-obatan. Gitu. Terus mitos dan fakta yang berikutnya, apalagi ya? Mungkin ibu dan bapak bisa tulis di kolom komentar mitos dan fakta seputar kejang apa. Jadi nanti bisa saya jawab di situ. Kalau misalkan ada nih dari orang lain atau dari teman-teman atau dari orang yang sudah pernah kejang, ternyata disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu, bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya lihat, bisa saya jawab juga. Mitos dan fakta seputar kejang dengan demam itu benar atau tidak sih? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Nah, kesimpulannya,
video YouTube ini biasanya nggak oke kalau nggak ada kesimpulan, karena orang biasanya ngeliatnya di akhir itu ngeliat kesimpulannya kejang demam. Dia biasanya terjadi di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang demam harus disertai dengan adanya kenaikan suhu badan tanpa disertai riwayat kejang demam sebelumnya. Kemudian kejang demam ada dua, kejang demam sederhana, kejang demam kompleks. Bedanya dari jumlah frekuensi kejang sama durasi kejang sama tipe kejang. Tipe kejangnya kalau dia umum kejang demam sederhana, kalau tipe kejangnya parsial dia kejang demam kompleks. Terus hal-hal yang harus dilakukan harus diingat-ingat, tetap tenang, tidak panik. Posisikan anak miring dan di tempat yang aman, temanin anak saat kejang dan masukkan obat kejang lewat pantat. Yang paling penting, tidak boleh masukin benda apapun ke dalam mulut anak. Mau dia sendok, mau dia tangan, atau mau dia kelingking, sama aja. Yaitu terus berikutnya lagi, obat-obatan untuk masalah obat anti kejang dan segala macam harus dari preskripsi dokter. Dan mitos dan fakta tentang kejang dengan demam jangan lupa ditulis di kolom komentar. Itu aja, terima kasih, salam sehat.